sampai dia minta maaf kepada Allah. Rabbighfir, ya Allah ampuni aku sebagai ibu, kok nyarikan air anaknya saja lo kok nggak bisa. Warham, ya sama, sayangi ya Allah. Wa'fu, maafkan. Watakarroh. Jadi bisa saja anak kita durhaka itu memang karena kesalahan ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibn abdillah, amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Sang Surya rahimakumullah. Kita bersyukur pada malam hari ini kita makmurkan masjid kita ini dengan kajian setelah maghrib sampai nanti isya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk sholat maghrib dan isya di masjid ini dengan silaturahmi dan thalabul ilmi, sekaligus kita sholat berjamaah dan juga menambah ilmu kita bersama-sama, khususnya kaitannya dengan tarbiyatul aulad fil Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Marilah kajian kita awali dengan doa, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Jadi bagaimana di sela-sela kita sholat berjamaah, khususnya maghrib dan isya, itu kita isi supaya jamaah itu tertarik untuk memakmurkan sholat maghrib dan isya. Selain dari kajian yang subuh sampai syuruk, maka waktu ini efektif kita gunakan. Sayang seandainya kita pulang kemudian kita tidak manfaatkan bainal maghrib wal isya ini. Untuk itulah berdasarkan musyawarah dengan takmir masjid dan saya alhamdulillah ada waktu di Sabtu malam, maka kita mulailah ini dalam rangka juga mengawali tahun baru Hijriah. Sekarang ini masuk tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, pas Ayyamul Bid ya. Jadi kalau kita lihat di langit yang gelap itu bulan sudah sempurna, purnama. Dan ini mengawali kajian kita, jadi ini sama dengan kajian bulan purnama ya. Walaupun bulan purnama itu adalah nama toko emas. Yang lebih mengenal memang emak-emak biasanya ya, kalau bapak tidak terlalu terkenal untuk bulan purnama. Baik, ada beberapa kitab memang tarbiyatul aulad itu kalau kita cari ya, ada beberapa, dan kemudian ada yang tersedia elektronik booknya, ada yang tidak. Terus ada yang memang free, ada yang harus berbayar. Nah, pada prinsipnya kita semua bisa pakai dari kitab mana saja.
Yang penting bagaimana kita bisa segera memahami, bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa saya pilih ini? Karena saya lihat di perumahan ini banyak pasangan-pasangan muda, keluarga-keluarga yang masih punya banyak anak dan masih produktif, sehingga produktivitasnya sangat tinggi. Maka perlu dibarengi dengan kitab Tarbiyatul Aulad ini, sehingga pendidikan itu menjadi penting. Selalu kita barengi dengan ilmu, karena memang sekarang ini di era digital banyak sekali ATHG. Apa itu ATHG? Ancaman, tantangan, rintangan, dan gangguan. Itu istilah pertahanan dan keamanan nasional. Mudah-mudahan tidak kalah dalam kita menjaga anak-anak kita sebagaimana perintah Allah, bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita disuruh untuk menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Baik, ini salah satunya saya ambil, yaitu Syekh Abdul Salam As-Sulaiman, dan insya Allah tadi sudah saya share di, ya, semoga nanti bisa dibaca. Nah, sesuai dengan sunnah Nabi, nanti kita lihat bagaimana satu demi satu kajian ini. Dan kalau sudah free ebook berarti halal kita gunakan. Jadi tidak perlu lagi stempel halal ya dari MUI. Ini sudah jelas tulisannya, ini copyright bagi umat Islam. Kalau tidak nanti kita dianggap sebagai ya asariku wasarikotu. Nah, berkaitan dengan ini, maka Bapak Ibu boleh menyebarkan itu. Ya, dan ini masuk dalam proyek wakaf terjemahan. Jadi sudah diterjemahkan. Untuk itulah maka kita tidak ada halangan lagi. Nah, jadi ada yang berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis, memang ada titik tekan tertentu. Ada yang satu lagi 40 hadis tarbawi. Tadi sudah saya kirimkan juga. Nanti insya Allah kita kaji juga. Jadi asalnya kitab itu judulnya Tarbiyatul Aulad fi Dhawil Kitabi was Sunnah, dan alih bahasanya adalah Abu Salma Muhammad Radi. Biasanya kalau sudah diterjemahkan begini, dicek ulang kesesuaiannya dengan kitab yang asli. Nanti kalau saya kasih kitab yang asli, Bapak Ibu tambah pusing pulangnya, karena kitabnya kitab kuning. Jadi kitab kuning itu untuk istilah di pondok pesantren, bahwa kertasnya itu terbuat dari merang, yang dulu zamannya pabrik kertas namanya Leces di Probolinggo itu, dari merang itulah warnanya kuning, sehingga dia anti rayap. Jadi kalau ditaruh di pondok pesantren lama, dia bertambah kuning dan bertambah kuat, rayap tidak mau makan. Tapi begitu putih, memang ada bahan kimianya sehingga rayap itu senang. Dan kitab aslinya adalah kitab gundul. Untuk namanya istilah kitab gundul itu karena tidak ada harokatnya, sehingga kita sulit untuk memahami kalau tidak mengerti bahasa Arab. Nah, maka nanti sedikit demi sedikit kita belajar. Yang penting tidak menjadikan Bapak Ibu tambah stres. Ya, memang kalau tulisan Arab tuh tidak ada harokatnya itu sulit. Tapi yang lebih sulit lagi adalah harokat tanpa huruf. Nah, gitu ya. Paham maksudnya saya? Nah, kalau yang belum makan biasanya sulit loadingnya itu. Oke. Nah, kita lihat bagaimana beliau menulis bahwa diawali dari bahwa anak itu adalah nikmat. Jadi kalau punya anak itu Bapak Ibu, nikmatnya memang terasa. 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 Nikmatnya memang terasa.
Ini bukan saya ngompor-ngompor yang tidak punya anak loh ya. Maksudnya seperti perasaan bagaimana Nabi Ibrahim dulu itu tidak punya anak. Seperti itulah perasaannya. Jadi perasaan orang-orang yang belum punya keturunan itu seperti Nabi Ibrahim dulu. Ini akil, aku sudah tua, tidak mungkin punya anak. Seperti itu perasaannya. Dan itu betul-betul tidak ada sesuatu kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tanpa anak rasanya hampa, bagaikan sayur tanpa, Masya Allah. Emang ada sayurnya malam hari ini? Bicara-bicara sayur segala macam. Anak itu adalah perhiasan. Jadi dia tunjukkan positioning anak itu ya. Jadi setelah jadi karunia, dia jadi perhiasan. Tapi sekaligus jadi fitnah. Nah, fitnah itulah nanti akan kita bahas. Berikutnya, bahwa anak tadi itu menjadi perhiasan, dua sebagai fitnah. Dia kerap kali anak itu bisa melalaikan orang tua dari menaati Allah. Jadi saking sayangnya, maka kecintaan orang tua bisa masuk ke diri anak, dan kecintaan anak bisa masuk ke orang tua sehingga saling mencintai. Itulah yang membahayakan ketika Nabi Ibrahim punya Ismail gitu. Makanya disuruh untuk menyembelihnya supaya sebagai batu ujian cintanya kepada Allah lebih besar mana dengan cintanya kepada anaknya. Bapak Ibu mungkin kalau nyuruh anaknya untuk sholat itu kan direwangi gegeran kan, tapi ada yang tidak. Jarno si cilik, kan? Nah itu berarti masuk sudah itu. Nanti wis gede titik gak apa-apa durung balik, kan? Terus begitu nanti kan. Nah akhirnya gitu. Lama-lama, ya lama terus akhirnya. Doa para nabi dan orang soleh di dalam meminta keturunan. Makanya, Rabbi habli minas sholihin. Jadi mintanya itu langsung. Jadi solaha itu asalnya adalah air jernih yang kelihatan dasarnya. Jadi kalau anak soleh itu diibaratkan air yang jernih. Saking jernihnya, sifat-sifat yang ada di dasarnya itu kelihatan semua. Gitu. Tapi kalau keruh, itu ghairu sholeh. Nggak kelihatan lalu watak aslinya. Karena apa? Banyak ditutupi oleh kebohongan demi kebohongan. Jadi anak itu, kalau cirinya itu gampang. Kalau sudah mulai bohong, berarti dia sudah bibit-bibit ghairu sholeh. Sampai jadi presiden pun begitu. Ya, nah, jadi udah ketahuan. Jadi kita ini bahas ini bukan bahas presiden loh ya. Ini bahas anak loh ya. Nah makanya anak itu hati-hati, betul hati-hati. Jadi solaha itu asalnya apa tadi? Air yang jernih. Bapak Ibu kalau lihat air yang jernih senang apa enggak? Baru lihat airnya saja udah senang. Makanya istilah solaha itu dijadikan solih itu supaya seperti air yang jernih. Orang yang soleh itu hatinya pasti jernih. Kalau anak soleh itu anaknya itu pasti jernih, ngerti pikiran orang tua, ngerti penderitaan orang tua, ngerti perasaan orang tua. Karena apa? Karena jernih. Orang kalau berpikir jernih seperti itu, gitu ya. Jadi tahu sifat-sifat itu digunakan. Maka ketika Nabi Nuh itu mendoakan anaknya yang tidak mau naik perahu, itu kan disebut amalun ghairu sholeh. Nah, karena apa? Karena anaknya udah ghairu sholeh, nggak mungkin bisa didoakan. 3.
yang menjadi penolong kita. Idza mata benu adama in qata anu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah, ya, ilmin yuntafa'u bih au min waladin sholihin yad'ula. Jadi mendoakan itu syaratnya adalah soleh dulu gitu. Kalau nggak soleh nggak bisa, kalau nggak jernih nggak bisa. Nah itu ya, ini baru kita lihat daftar isinya. Manfaat anak soleh yang tadi itu bisa nolong orang tuanya. Kalau nggak soleh berarti malah menjerumuskan orang tuanya. Itulah makanya diterjemahkan dalam bahasa Jawa anak pola. Siapa bapak nih? Ya, yang menjadikan anaknya itu tadi. Kewajiban mendidik anak di atas kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan, mendidik itu masih di atasnya. Makanya kata Nabi itu Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghir. Kalimat itu menunjukkan adalah bahwa sayangi ya Allah sebagaimana mereka berdua menyayangi aku. Didiklah orang tuaku ya Allah sebagaimana mereka mendidik aku. Jadi kata robba itu satu akar kata robbi. Robbi itu penyebutan Tuhan. Tuhan itu disebut Tuhan karena punya sifat tarbiyah. Robba yurobbi tarbiyah. Nah, maka sifat orang tua yang seperti Tuhan itu adalah sifat mendidiknya. Paham maksudnya? Ini ilmu tingkat tinggi nih ya, skill dewa ini yang saya sampaikan. Nanti makanya pelan-pelan. Ya, paham maksudnya ya. Jadi kalau orang tua itu sudah melakukan proses mendidik, itu seperti proses Tuhan mendidik hambanya. Itu loh maksudnya. Makanya kalau kita berdoa itu ya Robbi, itu unsur tarbiyahnya yang dipanggil. Kalau anak tidak kena dikandani, itu ya Robbi yang dipanggil. Benar ya? Anak itu nggak iso dikandani, dicelup gak teles, dipepe gak garing, diguak balik meneh. Mesti ngomongnya ya Robbi, gitu orang tua. Kata terakhir mesti ya Robbi. Atau kalau orang Jawa bilang itu duh Gusti. Itu sudah pol-polan kalau bisa begitu. Ya, itu maksudnya ya. Ini kan orang Jawa kan gitu. Apa anda sih nggak Jawa? Masya. Ya, gitu ya. Itu filosofis Bapak Ibu ya, filosofis. Nah, dalam mendidik itu kemudian ada proses yang namanya hidayah. Kalau sudah seperti anaknya Nuh yang namanya Kan'an itu, ya berarti sudah terakhir itu udah hidayahnya sudah tidak bisa masuk. Jadi menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa hati kita itu ibarat kaca yang bening. Nah, ini bening apa ribet? Bening ya, oke. Jadi kaca bening itu hati kita asalnya. Nah, nuqtah atau titik noda hitam itu adalah karena dzanbun, karena dosa kita. Jika kita berdosa sebagai orang tua atau berdosa sebagai anak, maka kaca yang bening tadi itu satu titik hitam karena dosa. Nanti kalau dua kesalahan, dua titik hitam. Sebagai orang tua mungkin tidak bisa mendidik anak, berarti dia dosa sebagai orang tua. Anak durhaka sama orang tua, berarti titik hitamnya dia durhaka, tidak taat sama orang tua. Maka hatinya orang tua sama hatinya anak sama-sama ada titik hitamnya. Kalau bertambah titik hitamnya terus, maka yang bening tadi menjadi
kelam atau hitam pekat. Nah, kalau sudah hitam pekat itu cahaya hidayah tidak bisa menembus. Gitu ya. Nah, itulah makanya istilahnya namanya minadzulumati ila. Bagaimana posisi zaman yang gelap gulita dahulu itu, kita kemudian bisa masuk ke zaman yang terang benderang seperti ini. Itulah makanya ada hidayah dilalah namanya. Ini bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Paham? Pernah ada orang tuh dilalah. Nah itu dilalah memang itu. Dilalah itu arahan maksudnya ya. Karena nggak bisa ngomong dilalah, dilalatun itu, makanya dilalah gitu ya. Irsyad itu bimbingan, wabayan atau penjelasan. Jadi hidayah itu bisa berupa macam-macam. Kalau anak kita itu sulit untuk diberikan nasihat, nanti kita berdoa, mudah-mudahan Allah akan menunjukkan lewat jalan lain, gitu ya. Nah, yang kedua, hidayah taufik wa ilham wa qabul. Kan kita sering ya, kita tutup wabillahi taufik wal hidayah. Taufik itu dari kata waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Ana wafik, artinya saya setuju. Ana la wafik, saya tidak setuju. Artinya persetujuan Allah itu penting gitu. Nah, kalau anak kita memang bisa dididik dan Allah setuju, maka Allah akan arahkan dia. Gitu ya. Makanya kalau lagi sulit dinasihati, ya kembalikan pada Allah. Panggillah pada waktu kita sholat malam, gitu ya. Siapa tahu kita lalu ingat, oh anjene mbiyen aku iki ngidame sing keliru. Ngidam apa waktu itu? Ngidam pencet colongan. Siapa dulu yang ngidam itu ya? Hah? Nah ya, jadi ada itu cerita begitu itu memang. Ngidam itu kan aneh-aneh ibu-ibu itu kan, mak-mak itu kan. Apa yang nggak bisa dicapai ya, karena suaminya harus mengabulkan, dicarilah sana kemari pasar Blimbing, pasar Gadang, nggak ono pencet nggak usum itu jalur pencet. Akhirnya apa yang terjadi? Pencet tonggone dicolong. Lali kalau orang hamil itu dimakan ibunya ya dimakan anaknya, diminum ibunya ya diminum anaknya. Coba. Akhirnya begitu lahir ternyata wajahnya kecut, persis seperti pencet. Itu ya, itu namanya ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujurnya dulu yang didahulukan, coba. Padahal takdimul awal minal akhir itu aham. Berarti yang dipentingkan ini kita menghindari yang fujur dulu, yang penting tuh. Dalam mendidik anak itu hindarkan dia. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kalau ada manfaat sama mudarat itu bersamaan nih, hindarkan dulu kemudaratannya, baru kemudian kita mengambil manfaat. Nah, dan juga qabul, penerimaan. Qabul itu bukan hanya pada waktu nikah loh ya, ijab wal qabul ya, tapi mau menerima anak kita itu apa adanya, itu sudah namanya qabul. Dan itu adalah bagian dari hidayah. Orang tua kalau sudah menerima anak apa adanya, maka itu berarti dia juga menerima dirinya apa adanya. Jangan lalu mencari kesalahan pada istrinya. Seringkali terjadi itu kalau tidak punya anak, biasanya suami menyalahkan siapa? Tonggone. Kok iso? Suami pasti mencari-cari kesalahan istrinya. Dituduhlah istrinya itu mandul.
sampai ini menjadi lagunya Roma Irama. Iya betul kan? Salah satu judul yang viral itu adalah Mandul. 10 tahun sudah, gitu kan? Akhirnya apal itu bapaknya gitu. Gantian istrinya nggak terima, nuduh suaminya yang VIP. Apa VIP itu? Very important person. Itu bahasa Inggrisnya important itu orang-orang begitu loh Pak. Bapak Ibu ini bisa bahasa Inggris apa enggak? Very important person itu. Nah kan akhirnya bertengkar kan. Dua-duanya lalu periksa ke dokter. Dokternya dimarahi sekalian. Ini yang salah siapa? Tidak tahu. Akhirnya dokternya bilang, Bapak coba ke Singapura. Singapura lah cari program. Nanti ke Cina Pak. Dicari anak itu sampai ke luar negeri. Nah, coba kayak gitu. Tapi mereka tidak mencoba untuk muhasabah. Kenapa belum diberikan keturunan? Siapa tahu kita ini memang disuruh seperti napak tilasnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak diberi anak sampai umur samanina, hawalai 80 tahun. Jadi kalau kita 80 tahun itu kan seperti cucu kita, jadi kan. Jadi Ismail itu kalau dipotret itu seperti cucunya, bukan seperti anaknya. Ayo coba kalau tidak percaya Bapak Ibu gendong lah. Ya kok sudah punya cucu, padahal itu anaknya. Kan agak terlalu tua. Kadang nikahnya terlambat saja sudah dianggap anaknya itu seperti cucunya. Nah, lalu langkah-langkah praktisnya bagaimana? Nah, ini ada memulai dari memperbaiki diri sendiri. Nah, bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri? Yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ibda binafsih. Kalau kita memulai sa'i itu masih ingat kalimat apa awalnya? Abda'u bima bada'allahu bih. Kenapa pakai kalimat itu kira-kira? Karena Siti Hajar itu nyari air itu bukan untuk dirinya, tapi untuk Ismail. Makanya Bapak Ibu kalau keluar niatkan cari air. Sa'yan maskuro. Sa'aya sa'a itu artinya berlari kecil untuk mencari air. Kenapa kemudian di tengah-tengah yang ada lampu hijau itu Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antal azul akram. Kenapa hafal? Karena saya pembimbing. Kalau bukan pembimbing sudah nggak akan dihafal-hafalin lah itu doa-doa manasik-manasik itu. Ikut saja lah depannya, betul ya. Apalagi bukunya tebel lagi, belum dihafalkan, baru lihat Ka'bah saja sudah lupa semua itu doa-doa. Yang ingat tuh cuma nangisnya saja itu orang jemaah haji itu. Ya, jadi itu lampu hijau menunjukkan begitu dia antara Safa dan Marwah itu kan lembah tuh. Nggak kelihatan kan Ismail ini. Ismail itu nangisnya tambah keras. Nah karena nangisnya tambah keras, ibunya itu larinya tambah dipercepat. Karena air itu tidak dapat. Sampai dia minta maaf kepada Allah. Rabbighfir, ya Allah ampuni aku sebagai ibu. Kok nyarikan air anaknya saja loh kok tidak bisa. Warham, ya sama sayangi ya Allah. Wa'fu, maafkan. Wa takarram. Jadi bisa saja anak kita durhaka itu memang karena kesalahan ibu. Ibu ya. Ya wedoke mek iki dikeroyok wong lanang kabeh kan. Ya kalah jane. Iki bojone nanti kabeh sih kok. Masya Allah itu yang kompak lah kalau kajian itu ya.
Nah, memilih ibu lah ini tadi memilih istri. Mana yang klop ini sudah ya? Jadi memilihnya itu keliru, Pak. Milihnya di Indomaret sama Alfamaret. Ini kan? Ketemu di Mikrolet. Nah, gitulah. Atau pas di jalan bukunya dijatuhkan. Nah, yang ngambilnya yang laki-laki. Masya Allah. Itu di sinetron namanya gitu. Jadi ketemunya itu bisa saja keliru, milihnya keliru. Jadi anaknya pun keliru. Karena apa? Ibu itu pabrikasi, pabriknya kan. Kalau keliru memilih industri, bisa gagal produk. Ya kalau ada pabrik itu ya, kenapa kok ada mobil begitu dicetak, jadi, kemudian ditarik lagi? Kenapa coba? Ada maintenance-nya yang keliru. Jadi opo. Nah, dhewe lahir anak keliru terus ya opo. Dibalekno menen aweten. Makanya kalau ada anak yang sulit di nasihati biasanya, oh, oleh awam tak lebok menang weteng meneh. Saking nemene. Saya membaca biografinya Imam Sudes dan Imam Suren itu ternyata beliau berdua itu waktu kecil juga suka lari-lari di masjid. Suka sana, suka kini, rame sekali kan. Semua anak-anak juga kita juga kayak begitu ya sekarang ya. Tapi ibunya itu sabarnya luar biasa sampai suatu saat karena gemesnya sama Imam Sudes sama Imam Sure itu didekeplah anak itu, langsung ibunya mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan anakku ini jadi imam Masjidil Haram. Mah terkabul. Kenapa? Karena dia menahan diri untuk marah. Karena kalau marah itu nanti doanya itu lalu makbul beneran. Makanya ibu-ibu kalau berdoa jangan waktu marah. Ya. Doaul ummi li auladiha kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya ibu untuk anak-anaknya itu bobotnya sama dengan doanya Nabi untuk umatnya. Loh coba. Masih ingat nggak ketika Nabi Nuh itu sudah bikin kapal, dia udah ngajak istri sama anaknya. Tapi kan qadarullah, Allah kan yang menggerakkan hati orang. Walaupun itu istrinya Nabi, walaupun itu anaknya Nabi, kalau Allah tidak kasih hidayah, ya nggak iso naik ke kapal. Gimana coba? Karena hati itu kan inqolaba yanqolibu. Kolbun itu artinya sesuatu yang berbolak-balik, sesuatu yang molah-malih, sesuatu yang selalu berpindah-pindah, selalu pasang surut, bertambah dan berkurang terus itu. Sebagaimana iman, al-imanu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Makanya doanya ya muqallibal qulub, lanjutkan, sabbit qalbi, membutuhkan kekuatan untuk bisa menggerakkan hati itu. Untuk menikah saja Allahumma alif bainahuma. Coba, allafa yu'allifu. Orang yang baru masuk Islam disebut mu'allaf. Gitu. Ya musarrifal qulub, yang membentuk hatiku. Disinilah pentingnya maka menyebut nama Allah sebelum itu loh, nomor 3 dulu. Yang belum balik tidak boleh baca. Ini sering keliru atau sering lupa atau sering terlewatkan karena menyebut nama Allah itu ya. Ya baik, kalau belum menyebut nanti bisa diulangi lagi. Memperhatikan ibu yang sedang hamil. Oh coba, Masya Allah itu. Ibu itu kalau udah hamil itu sama dengan orang yang berangkat jihad fisabilillah. Begitu dia gugur, maka sudah dakhalatil jannah. Itu. Dalam tafsir dia termasuk syahid fid dunya. Jadi syahid itu ada 3. Syahid fid dunya wal akhirah, syahid fil akhirah, syahid fid dunya.
Ya, pembagiannya begitu. Syahid di dunia wal akhirah itu adalah yang waktu kita atau jihadun fi sabilillah. Itu sudah top markotop good marsobun. Yang kedua adalah syahid fil akhirah. Syahid pas ibadah, pas sholat, sujud, nggak bangun-bangun. Ada itu peristiwa ketika sholat asar, acara ijab kabul sudah mau dimulai. Kemudian ini seorang calon istri yang akan dinikahkan itu izin sholat asar. Bu, saya izin sholat asar dulu ya. Dulu ini udah kumpul semua. Kamu sudah pakai make up segala macam gimana? Sudah, Bu, sebentar aja 5 menit. Nanti make upmu hilang gimana? Kamu butuh? Nggak apa-apa. Nanti kan nggak cantik. Loh, yang cantik itu Bu hatinya. Kalau wajah itu hanyalah make up. Udah Bu, sebentar aja. Udah sholat. Tunggu 5 menit, 10 menit. Dikejarlah untuk kamar. Ternyata dia masih sujud. Mungkin sujud terakhir. Loh, dipanggil. Kok nggak duduk-duduk? Dilihat, dipegang, kemudian digulingkan. Innalillahi wa inna ilaihi. Sebelum nikah sudah meninggal, daripada menikah tapi tidak sholat. Ya. Pilih mana? Wah, itu biasanya tidak ada pilihannya, itu dipilih. Gimana mau milih, udah meninggal. Bisyarah, bergembira dan mengabarkan kabar gembira dengan kelahiran anak. Tuh, ini yang sering dilewatkan. Ulang tahunnya tok yang diperingati, kelahirannya nggak ada akikah. Ayo kalau bisa dicek satu perumahan ini nggak ada, itu kita yang diundang akikah. Saya aja juga nggak diundang. Nah, kalau saya nggak diundang kan berarti kan nggak ada akikah. Saya suatu saat anak 5 itu saya persiapkan akikah itu ketika istri saya hamil. Jadi 9 bulan itu saya sudah menabung untuk akikah anak saya. Sehingga bapak mertua saya itu memperhatikan, almarhum Profesor Kasiram. Ini untuk kebaikan ya. Beliau itu kemudian penasaran, Zulfi, sini kamu, kenapa sih kamu itu kok nyediain sampai sebegitunya anak untuk akikah? Rasul dulu tuh malah hari ke-7 diberi nama, cukur rambutnya, sembelihkan. Punya nggak punya, pokoknya akikah ya apa caranya. Nah saya kan enggak ruwet ya urusan bikin kok operasi apa enggak ya, kaisar apa enggak ya, kan kaisar ya, betul. Kaisar apa kaisar? Kaisar. Jadi itu ruwet urusan itu, nggak pernah mikirkan bagaimana akikahnya. Sampai SD, SMP, SMA nggak diakikah, sampai besar sampai lupa, guys. Nah, jangan-jangan anak kita itu seperti itu. Nah, coba dicek sekarang anak-anak kita. Jangan-jangan bapak-bapaknya belum diakikahi semua nih. Nah, jadi mertua saya itu sampai penasaran. Jangan-jangan saya dulu belum diakikahi. Mungkin karena awamnya orang tua. Kan ya, gimana kan malu saya. Kok sudah setua ini baru diakikahi? Kalau itu diakikahi di desa Pak, di Sumber Mancing Kulon. Jadi kami bersama-sama ke sana. Jadi akikah tapi silent. Jadi ada silentnya. Jadi ngundang tapi orang desa, kan nggak ketemu orang-orang kampus kan ya, orang-orang kampus. Habis itu Pak, saya dijebak untuk jadi yang tausiah. Jadi saya tausiahnya. Terus pokoknya keutamaan akikah, apalah. Bapak Ibu, alhamdulillah ini kita akikah pada hari ini. Saya nggak nyebut dulu siapa yang diakikahi.
Akhirnya ibu-ibu itu pada tanya, endi bayine? Aku kepingin gendong. Kan biasa Pak, itu kalau gendong kan dikelilingkan gitu kan ya. Nah, saya baru terakhir, udah mau saya tutup. Bapak Ibu dipersilakan sebentar lagi. Jika Bapak Ibu ada yang ingin menggendong, jadi bayinya ini bukan umur 7 hari, tapi 70 tahun. Oh, baru. Jadi dalam Islam tuh kalau kita 7 hari nggak mampu, ya kelipatannya lah 14, 21 sampai 70. Nah, silahkan, inilah bayinya, mertua saya sendiri. Barulah rame orang-orang. Jadi mereka baru sadar bahwa terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, akikah ini sering Bapak Ibu kita tinggalkan di masyarakat kita ini. Malah kalau neloni itu yang disyukuri, ya neloni itu apa? Apa Bu? Neloni itu berapa Bu? Dari kata telu, jadi 3 bulan. Padahal kan Nabi itu katakan 120 hari. Nah 120 itu kan 4 bulan. 3 bulan itu belum ditiup ruhnya, sudah disyukuri. Karena hitungannya orang Jawa pakai kitab Primbon Betal Jemur. Nah, saya juga baca itu, saya pelajari itu. Oh, ternyata ada Nogodino, ada hitungan yang berbeda mereka. Apalagi golongan Aboge, Rebuwagi. Jadi itu ada hitungannya. Maka mereka itu 3 bulan itu disyukuri. Terus mitoni, jadi neloni sama mitoni 7 bulan. Kalau bapak-bapak neloni gitu ya, jadi itu lain, memang tradisinya lain ya. Paham ya maksudnya ya. Baik, keutamaan ini udah Isya ya. Masya Allah, dia mendidik perempuan dijadikan oleh Islam sebagai jalan masuk. Oke, kata Nabi, jika kalian punya 3 anak perempuan, kalian pasti masuk surga. Saya tanya, siapa yang punya 3 anak perempuan? Oh, kalau ya Kak semua. Oke, nanti saya jelaskan. Keutamaan mendidik anak perempuan semata wayang, gitu kan? Nah, di situ azan. Nanti walaupun kontroversi kita kaji. Sunnah yang sepatutnya dipraktekkan Muslim, tahnik tuh kasih apa? Ya, kurma, memberi nama dan kunyah yang baik. Ke-9 akikah yang saya sebut tadi, mencukur rambutnya, menyusui sang bayi, bagaimana haulaini kamilaini, dan jangan lupa berdoa, mengajarkan kalimat tauhid kepada anak-anak. Dan ini penting Bapak Ibu karena kaitannya dengan kedepannya nanti. Nah, membiasakan mereka untuk beradab. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sekarang ini adab itu banyak sekali yang dilanggar, sehingga memang kita tahu generasi kita seperti apa ya. Tetap berlemah lembut dan bercanda dengan anak, dan membersihkan rumah dari permainan yang sia-sia dan alat-alat musik. Nanti kita lihat bagaimana melindungi rumah dengan bacaan Al-Quran, mendidik anak dari usia 7 sampai 14 tahun, bagaimana sholatnya, bagaimana Al-Qurannya, bagaimana mendidik anak untuk taat pada Allah dan Rasul, mendidik mereka menjadi ulama dan umaro ya, ulil amri, dan juga memilihkan sekolah. Nah ini sekarang banyak bingung memilih sekolah, betul ya, karena ada menyeleksi kawan dekat. Mudah-mudahan ini nanti akan kita kaji berikutnya secara detail, dan kita akan ketemu lagi nanti sesuai dengan kesepakatan, apakah Sabtu ketiga saja ataukah nanti Sabtu ganjil ya, ya ada 1 sama 3 ya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu suka pada yang ganjil ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.